Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Aisyah Duarisa. Seperti biasanya nih, teman-teman semua bisa manggil saya dengan nama Sia. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan atau membahas sebuah cerita mengenai kancil dan kura-kura. Teman-teman pasti udah gak asing lagi dong kalau dengar cerita kelinci dan kura-kura yang bertanding memperebutkan siapa yang paling cepat. Tapi tokoh di sini akan sedikit berbeda nih teman-teman, yaitu kancil dan kura-kura. Pada suatu hari yang cerah, ada seekor kancil dan kura-kura yang sedang berdebat. Mereka memperdebatkan siapa sih yang paling cepat di antara mereka. Lalu setelah berunding dan setuju menentukan di mana rute tempat mereka akan bertanding, keduanya pun melaksanakan suatu perlombaan untuk menemukan siapa yang paling cepat. Nah, kancil ini sudah melesat sangat jauh meninggalkan kura-kura di belakang. Namun di tengah perjalanan, kancil ini memilih untuk beristirahat sejenak di bawah pohon yang rindang. Ia pun tertidur di bawah pohon tersebut. Dan tanpa disadari, kura-kura yang tadinya tinggal jauh di belakang perlahan-lahan menyusul dan meninggalkan kancil yang masih sibuk tertidur. Dan pada akhirnya, pemenang dari pertandingan kali ini adalah kura-kura. Dari cerita tersebut dapat diambil suatu pelajaran bahwa lambat tetapi konsisten itu lebih baik. Lalu cerita ini tidak berhenti di situ saja teman-teman, masih ada kelanjutannya lagi. Kancil yang merasa tidak setuju terhadap hasil pertandingannya akhirnya memutuskan untuk melakukan tanding ulang. Kancil pun memilih rute untuk pertandingan baru tersebut. Kura-kura pun menyetujui pertandingan yang diajukan oleh kancil. Dan saat pertandingan dimulai, kancil melesat sangat jauh meninggalkan kura-kura di belakang. Di pertandingan ini, kancil akhirnya berhasil memenangkan pertandingannya. Nah, dari cerita ini bisa diambil pelajaran bahwa lambat tetapi konsisten itu bagus, tetapi cepat konsisten itu jauh lebih bagus. Nah, ceritanya pun masih berlanjut nih teman-teman. Sekarang bergantian kura-kura lah yang merasa bahwa tidak adil. Pertandingan kedua maupun pertandingan pertama itu memang jalurnya kelinci, itu menggunakan tuban kelinci bukan tuban kura-kura. Dan akhirnya kura-kura mengajukan suatu pertandingan baru dengan rute yang sudah ia tentukan. Kancil akhirnya menyetujui nih pertandingan yang diajukan oleh kura-kura. Mereka bertanding ketiga kalinya. Pada awalnya, kancil berhasil melesat dengan jauh meninggalkan kura-kura untuk kesekian kalinya. Tapi ketika tahu bahwa garis finish itu berada di seberang sungai, kancil pun berhenti. Dia memikirkan caranya bagaimana menyeberangi sungai tersebut. Dan kura-kura pun berhasil menyusul kelinci. Dan dengan mudahnya, kura-kura berhasil melewati sungai tersebut tanpa halangan sedikit pun. Dan pada saat itu akhirnya kura-kura lah yang berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Jadi dari cerita ini bisa diambil suatu pelajaran bahwa kamu harus bisa menemukan potensi atau kelebihan di dalam diri kamu, keunggulan apa yang kamu miliki, dan kamu bisa melakukannya dengan mengubah strategi atau menganalisis suatu keadaan. Nah, ceritanya pun masih berlanjut teman-teman. Kura-kura akhirnya berpikir bahwa mereka itu harus menang bersama-sama. Mereka harus bisa memenangkan pertandingan ini berdua. Dan pada akhirnya mereka setuju untuk melakukan pertandingan dengan cara dari start awal sampai tepi sungai, kancil yang menggendong kura-kura. Namun ketika berada di sungai, ingin menyeberangi sungai, kura-kura lah yang
menggendong kancil, dan setelah sampai di tepi sungai, kancil kembali menggendong kura-kura hingga finish. Nah, dengan begitu keduanya pun menang, tidak ada yang kalah, dan mereka pun merasa bahwa wah, seneng banget nih, karena pada saat itu mereka tidak menang sendirian ataupun tidak ada yang kalah satupun. Dari cerita ini bisa diambil suatu pelajaran bahwa ketika kamu bekerja sama atau berkolaborasi dengan teman yang memiliki spesialisasinya di bidang masing-masing, kalian dapat saling membantu untuk mencapai suatu kemenangan yang lebih mudah. Dari keseluruhan cerita yang tadi, kita dapat mengambil beberapa poin. Poin yang pertama adalah lambat tapi konsisten itu bagus, namun cepat tapi konsisten itu jauh lebih bagus. Poin yang kedua, kamu harus bisa menemukan potensi atau kelebihan yang ada di dalam diri kamu, dan dengan menganalisis atau melakukan suatu strategi ulang. Lalu poin yang ketiga adalah bekerja sama, saling membantu dengan teman-teman atau dengan orang yang memiliki kelebihan yang berbeda dengan kamu, itu bagus untuk mencapai suatu kemenangan yang lebih mudah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.